Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik tentunya. Senang sekali hari ini saya Dwi Retma Susanti Arsini bisa memandu Anda dalam acara podcast RSUD Ratu Jaleha dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang penyakit kusta. Hari ini telah hadir bersama saya dokter spesialis kulit yaitu Dr. Nur Hidayah SPDV. Beliau adalah dokter spesialis kulit kelamin di RSUD Ratu Jaleha. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Terima kasih, dokter, bisa hadir pada hari ini. Baiklah, dokter. Kita akan membahas tentang penyakit kusta. Kita minta penjelasan, apa sih penyakit kusta itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya coba berbagi tentang kusta. Jadi kusta itu sebenarnya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh karena Mycobacterium leprae atau bakteri yang dimana sifatnya itu dia bersifat infeksi yang kronis. Nah, dimana infeksi Mycobacterium leprae ini menyerang kulit, sistem saraf tepi atau perifer dan pernapasan pada manusia. Tanda-tandanya kusta itu sebenarnya ada beberapa yang patut diwaspadai. Itu adalah biasanya pertama munculnya ada bercak pada badan, bisa bercak warna putih atau warna kemerahan yang disertai dengan mati rasa atau penurunan rasa pada bercak tersebut. Kemudian dapat juga disertai dengan penebalan atau pembesaran pada saraf tepi. Dan yang ketiga itu ditemukan adanya bakteri tahan asam atau Mycobacterium leprae pada pemeriksaan kelakan kulit. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kusta atau nama lainnya disebut juga dengan lepra atau bahasa ilmiahnya Morbus Hansen, itu adalah penyakit yang sangat tua di dunia ini. Dan Indonesia sendiri sayangnya itu menempati urutan ketiga terbesar sebagai negara dengan penderita kusta di dunia. Berarti banyak ya, Dok, ya? Setelah India dan Brazil. Dan itu masih bertahan sampai sekarang. Dan data terakhir pada tahun 2022 itu kasus baru kusta di Indonesia itu sekitar lebih dari 12.000. Wow, Sedangkan banyak sekali. Untuk Kalimantan Selatan sendiri pada tahun 2022 itu didapatkan data sekitar 96 kasus. Dan untuk Kabupaten Banjar sendiri yang tercatat, yang terdata itu sebanyak 8. 8 orang berarti 8, ada? 8, iya. Untuk tahun 2022. Cuman itu kan angka yang seperti itu mungkin juga dipengaruhi oleh kondisi kemarin kita pandemi. Iya benar. Oke. Kita mulai bertanya aja ya, supaya rileks aja gitu. Bagaimana sih, Dok, cara mengenali penyakit kusta ini secara dini? Bagaimana membedakan dengan penyakit kulit lain maksudnya gitu? Jadi kusta ini seperti tadi disebutkan itu penyebabnya adalah bakteri atau kuman yang menyerang kulit, saraf, dan sistem pernapasan, di mana tandanya itu adalah yang khasnya adalah yang berbeda dengan penyakit kulit lain, didapatkan adanya bercak di kulit. Bercaknya itu bervariasi, bisa bercak yang seperti warna putih, seperti panu, atau bisa juga kemerahan, atau bercak yang agak meninggi, sedikit meninggi dibandingkan kulit sekitarnya. Cuman khasnya pada kusta ini didapatkan penurunan sensasi. Sensasi itu bisa seperti mati rasa. Nggak ada rasa gitu ya disentuh. Tidak ada rasa atau bahkan tidak bisa membedakan panas dan dingin. Saat di kulitnya disentuh gitu. Iya, jadi pada saat kulitnya disentuh dengan air panas, dia tidak merasakan panas. Kemudian yang kedua itu adanya kerusakan pada saraf tepi, bisa ditandai dengan penebalan atau pembesaran sarafnya. Itu biasanya diperiksa pada salah satu cara pemeriksaannya bisa diraba pada siku. Jadi di siku ini ada yang namanya sulcus nervus ulnaris. Jadi kita raba, apabila di sulcus tersebut dapat kita pegang seperti saraf kayak yang membesar. Nah, dan apabila saat dipegang itu ada terasa nyeri, nah itu kemungkinan sarafnya sudah terinfeksi oleh kuman kusta tersebut. Dan yang satunya lagi yang terakhir itu untuk membuktikan bahwa ini memang ada kumannya, bisa dilakukan pemeriksaan pada kulit. Jadi kulit biasanya kita lakukan diambil jaringan atau bubur jaringan pada kulit di cuping telinga kanan dan kiri. Jadi kita lukai sedikit, kemudian serumnya kita ambil dan kita periksa di bawah mikroskop. Itu biasanya akan tampak kuman kustanya.
Jadi Di situ baru kelihatan ya? iya, heeh. Jadi untuk membedakan dengan lesi kulit yang lain mungkin yaitu Harus diperiksa dengan mikroskop gitu, Bu? itu tidak harus. Tidak juga ya? Jadi kalau misalnya kita temukan satu saja dari 3 yang saya Mhm. sebutkan tadi, itu sudah bisa didiagnosiskan sebagai kusta. Mati rasa itu tadi Iya, ya? khasnya dibandingkan yang lain. Kalau bercak kulit karena penyakit yang lain kan jamur atau misalnya Mhm. karena alergi itu biasanya ada rasa Rasa gatal, gatal iya atau rasa benar. panas. Nah, pada Mhm. kusta ini tidak didapatkan itu. Mhm. Mungkin itu Baik yang baik. khasnya. Baik baik. Terus bagaimana cara kita menangani penularannya ini? Ya apakah itu menular? Maksudnya apakah ada cara untuk mencegah penularan ini? Oke, ya. Jadi, kusta sendiri itu sebenarnya menular. Mhm. Penularannya itu dapat terjadi melalui, si kumannya itu yang terdapat pada cairan pada saluran pernapasan kita, berpindah kepada orang. Jadi misalnya pasien yang menderita kusta itu batuk atau Oh, bersin, nggih. nah itu bisa berpindah. Tapi itu dengan catatan terjadi dalam waktu yang lama dan, terus-menerus. Berarti orang dekat maksudnya Iya, gitu orang ya? dekat dan terus-menerus. Jadi tidak Mhm. bisa dalam satu kali pertemuan, satu kali kena Langsung kena. bersin langsung itu tidak bisa. Nah, jadi Iya iya. perlu, waktu yang lama dan, Mmm. intensitasnya yang sering. Mhm. Nah, jadi walaupun menular, tapi sebenarnya kuman kusta ini tidak gampang menular, berbeda Mmm. dengan yang lain. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir. Berarti, kemungkinan tertular itu terjadi pada orang dekat, berarti suami atau istri gitu ya? Iya. Misalkan hidup bersama kan Ya, bisa jadi tertular. selain kontak yang erat Mhm. dan jangka panjang, itu Mhm. ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi Mhm. kemungkinan seseorang itu dapat terkena kusta. Nah, salah satunya itu adalah faktor imunitas tubuh atau kekebalan tubuh orang di sekitar tersebut. Jadi bisa saja pada satu keluarga, misalnya ayahnya yang terkena kusta, bisa saja anggota keluarga yang lain itu tidak menderita kusta. Mmm. Kenapa? Mungkin pada keluarga yang lain itu dia memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik, Mhm. atau misalnya mungkin pola hidupnya baik dan kebersihan dirinya juga mungkin lebih Bagus baik ya. ya. Nah, itu bisa mencegah terjadinya kusta, terjadinya penularan. Mhm. Soalnya, berdasarkan penelitian juga dikatakan dari 100 orang yang terkena, droplet misalnya yang kita Mhm. sebutkan tadi, itu dari 100 orang itu 95 orang itu tidak menderita kusta. Mhm. Yang tersisa 5 orang ini, 3 orang di antaranya itu walaupun dia terinfeksi, tapi dia bisa sembuh dengan sistem kekebalan tubuh yang baik. Sedangkan 2-nya itu menderita kusta. Oh iya Dok, saya juga pernah dengar nih tentang adanya reaksi kusta. Nah, yang dimaksud dengan reaksi kusta itu apa ya? Oke. Jadi, pada pasien yang menderita kusta itu biasanya yang paling ditakuti itu adalah terjadinya reaksi kusta. Jadi reaksi kusta itu, adalah suatu reaksi yang reaksi dari sistem imun tubuh kita Mhm. terhadap si Mycobacterium leprae tersebut, di mana itu biasanya, terkait dengan perubahan Mhm. kekebalan tubuh penderita tersebut yang biasanya berhubungan dengan suatu kondisi. Misalnya pasiennya dalam pengobatan anti lepra, kemudian atau juga dalam kondisi hamil, atau dalam keadaan stres baik psikis maupun fisik. Mhm. Nah, reaksi kusta sendiri ini ada 2 yang umum terjadi, itu ada reaksi tipe 1 atau Mhm. refluksal dan ada reaksi tipe 2 atau reaksi, kita nyebutnya erythema nodosum leprosum atau disingkat ENL. Nah, reaksi tipe 1 ini biasanya terjadi itu berupa gambarannya, berupa lesi kulit atau bercak di kulit yang tambah menebal. Mhm. Misalnya asalnya warnanya putih terus berubah jadi kemerahan, atau asalnya dia kecil meluas, atau misalnya muncul beberapa lesi baru yang cepat dalam Mhm. waktu yang singkat. Itu reaksi tipe 1. Sedangkan reaksi tipe 2 biasanya ditandai dengan munculnya benjolan atau kita nyebutnya nodul di kulit yang Mhm. apabila dipegang itu terasa hangat dan nyeri. Nah, apabila reaksi kusta ini disertai dengan, gangguan pada sistem saraf tepi, nah itu harus segera diterapi. Mhm. Terapinya adalah menggunakan kortikosteroid. Kenapa? Karena apabila itu tidak diterapi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus, maka itu bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan saraf yang permanen atau menetap. Nah, ujung-ujungnya nanti menurunkan, kualitas hidup pasien, atau mengakibatkan kecacatan, gitu. Oh iya, berarti, penyakit kusta ini memang harus diobati ya Dok ya? Iya, penyakit kusta Mhm. ini harus diobati.
dan pengobatannya itu harus cepat dan tepat. Jadi deteksi dini itu sangat penting. Berarti itu penyakitnya tuh bisa disembuhkan atau tidak sih, Dok? Sebenarnya penyakit kusta ini bisa disembuhkan. Kumannya itu dapat dibunuh dengan pemberian pengobatan. Kita nyebutnya MDT atau multidrug therapy, di mana pengobatan kusta itu berdasarkan kriteria WHO itu dibagi menjadi dua, ada yang pauci basiler dan ada yang multibasiler. Nah, dengan kriteria yang sudah ditentukan, jadi kalau pauci itu biasanya lesinya kurang dari 5, kemudian keterlibatan saraf tepinya itu hanya 1, dan biasanya pada pemeriksaan kerokan kulit itu tidak didapatkan bakteri. Sedangkan kalau yang multibasiler atau kadang tuh di masyarakat disebut dengan kusta basah. Kalau yang pauci tadi kusta kering. Jadi ya? kalau yang kusta multibasiler ini itu biasanya lesinya lebih banyak, lebih dari 5, kemudian keterlibatan saraf tepinya juga lebih dari 1, dan biasanya dapat ditemukan kuman pada sediaan kulitnya. Nah, pengobatannya biasanya kalau yang pauci itu dengan regimen sekitar 6 bulan, sedangkan kalau yang multibasiler itu sekitar 1 tahun atau bisa diperpanjang sampai 2 tahun. Itu pengobatannya itu terdiri dari antibiotik, ada 3 macam, ada rifampicin, ada clofazimine, dan ada dapsone. Berarti ini ditanggung sama pemerintah ya, Dok ya? Ya, alhamdulillahnya ini sudah program pemerintah dan itu gratis. Bisa didapatkan di puskesmas. Di puskesmas. Ya. Jadi apabila terdapat keluarga atau salah satu pasien yang kita temui di lingkungan kita, sebaiknya langsung diobati ya, Dok ya? Iya, harus segera dibawa ke puskesmas untuk dicatat, didata untuk mendapat pengobatan, dan juga sekalian supaya biar pihak puskesmas dapat melakukan screening atau pemeriksaan untuk keluarga terdekat. Oh iya, berarti keluarganya wajib diperiksa juga ya? Untuk dilakukan deteksi dini, jadi dilihat apakah ada lesi kulit, apakah ada penebalan saraf, itu yang paling bisa dilakukan untuk di puskesmas. Berarti nggak harus diisolasi atau harus diisolasi? Maksudnya kalau penderita kusta ini, ada penderita kusta, biasanya diisolasi gitu. Stigmanya harus dikucilkan. Dikucilkan dari keluarga gitu, karena takut penularan mungkin ya. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke mekanisme dari awal tadi, bahwa sebenarnya memang menular, cuman penularannya tidak segampang itu. Penularannya bisa dikatakan sangat sedikit penularannya. Jadi sebenarnya penderita kusta tidak perlu diisolasi. Justru apabila kita menemukan penderita kusta harus kita support. Kita support supaya beliau aktif melakukan pengobatan, maksudnya tidak putus di tengah jalan, dan juga rutin memeriksakan diri ke puskesmas atau ke dokter. Tujuannya apa? Untuk memeriksakan apakah beliau ini mengalami reaksi kusta atau tidak. Nah, gitu. Berarti bisa sembuh total ya, Dok ya? Untuk kumannya bisa hilang. Tapi apabila sudah terjadi kecacatan, nah jika sudah terjadi kecacatan, kecacatannya itu apa? Misalnya, kadang pernah kan kita melihat yang tangannya seperti putus-putus begitu ya? Tangannya yang putus-putus, atau misalnya bentuknya jadi bengkok-bengkok. Nah, itu salah satu kecacatan. Apabila sudah terjadi itu tidak bisa disembuhkan kecacatannya. Tapi kalau infeksinya sudah sembuh, bisa sembuh. Bisa sembuh. Tapi kalau kecacatannya tidak bisa disembuhkan lagi. Gitu. Ini juga saya ingin bertanya nih tentang mitos atau fakta. Nah, faktanya atau mitos di dalam masyarakat itu ada kepercayaan bahwa yang terkena kusta itu adalah penyakit kutukan, berhubungan dengan mistis-mistis gitu. Apakah itu benar sih, Dok? Mungkin karena melihat ininya ya, deformitasnya itu tadi ya, bentuk-bentuk tangan, bentuk kaki yang mengerikan, atau mungkin mukanya jadi berubah. Jadi orang mungkin mengatakan, jangan-jangan kena ini nih, kena guna-guna, atau kena apa. Itu sangat tidak tepat. Berarti itu mitos. Tidak benar. Itu mitos, itu bukan fakta itu. Karena penyebabnya murni karena infeksi dari bakteri. Mycobacterium leprae. Bukan dari guna-guna. Bukan. Jadi tidak usah takut dan tidak usah berpikiran yang aneh-aneh jika melihat pasien kusta. Berarti penyakit kusta itu bukan penyakit keturunan juga ya, Dok? Sebetulnya bukan keturunan. Tapi kadang itu menganggap itu keturunan karena misalnya ayahnya kena, kemudian kok anaknya juga kena. Mereka menganggap itu keturunan karena turun dari ayah ke anak. Padahal tidak, itu menular. Tertular. Jadi bukan, tertular. Jadi bukan menurun tapi menular. Gitu. Berarti dampak apa saja jika terlambat penyakit kusta ini diobati? Jadi dampaknya yang paling ditakutkan itu yaitu tadi terjadinya ke deformitas atau perubahan bentuk pada tubuh. Nah, itu bisa misalnya dia menyerang pada sistem saraf tepi yang di bagian muka misalnya ya,
Jadi misalnya kena saraf yang mempersarapi kelopak mata. Jadi nanti tuh kelopak matanya tidak bisa menutup. Nah, efeknya apa? Nanti matanya jadi kering, Iya, matanya iya. gampang terkena debu, lalu nanti bisa Mm-mm. jadi ulkus di korneanya. Nah, itu lama-lama bisa menurunkan penglihatan, bahkan bisa Ah, mengakibatkan kebutaan. Itu pada mata. Kemudian misalnya pada tangan dan kaki. Jika telat diobati, mungkin nanti terjadi kerusakan saraf yang permanen itu tadi. Bisa pasiennya tidak dapat merasakan panas dingin, tidak bisa merasakan nyeri. Jadi misalnya dia jalan, terus kakinya kena beling, dia nggak ngerasa nggak sakit. ngerasa sama Lalu sekali. jadinya apa? Jadi luka, kakinya luka dan dia tidak tahu bahwa itu luka, jadi lukanya terabaikan. Jadi lukanya sampai membusuk atau meluas, jadi dan tidak diobati karena dia tidak tahu. Atau misalnya dia bekerja di dapur, dia tidak tahu memegang panci yang panas. Tidak Karena dia merasa lagi merasa, ya. jadi dipegang aja ternyata kulitnya melepuh. Nah Mhm. itu kerusakan itu, dan bisa juga terjadi infeksi sekundernya. Jadi bakteri kustanya itu masuk ke dalam sampai ke tulang dan jaringan di sekitarnya, lalu mengakibatkan kerusakan dan jadi yang itu di kutung-kutung itu Kutung, tangannya sampai potong, seperti putul gitu, lepasan semua gitu lepas ya. itu. Mhm. Itu salah satunya, sedikit dari Iya, efeknya. iya. Apa saja sih dok yang sebaiknya dilakukan oleh pasien kusta ini untuk mencegah terjadinya kecacatan itu Nah, tadi? itu tadi. Jadi sebenarnya ada yang bisa Mhm. dilakukan oleh pasien kusta Mhm, tersebut mhm. secara mandiri di rumah. Jadi misalnya, ini disebutnya 3M ya. Jadi pasien itu memeriksa, Mhm. melindungi, dan merawat diri. Jadi misalnya tadi pada contoh saya yang pada mata tadi. Jadi Mhm. misalnya pasien yang matanya tidak bisa ditutup sempurna, mungkin dia dengan cara memeriksa. Jadi sering-sering melihat di cermin apakah ada kotoran di Oh, matanya, iya. apakah ada benda asing atau apakah matanya merah. Kemudian melindungi. Jadi kaca matanya bisa diberi kacamata biar tidak terkena debu. Kemudian merawat diri. Jadi merawat diri bisa diberikan tetes mata misalnya. Jadi matanya diberikan tetes yang berisi dari salin, fungsinya untuk mengganti air mata. Kemudian bisa juga saat tidur pakai penutup mata. Jadi matanya tertutup. Itu pada mata. Sedangkan misalnya pada tangan dan kaki yang mati rasa. Pertama kita harus memeriksa, melihat apakah ada luka di tangan atau kaki kita. Kemudian kedua, melindungi. Jadi sebaiknya apabila kita beraktivitas pakai sarung tangan atau pakai alas kaki. Alas kaki itu bagusnya yang di bawahnya, maksudnya yang nempel ke lantai itu yang keras, tapi yang kena ke kulit yang empuk. Tuh. Iya. Kemudian perawatan dirinya. Jadi perawatan dirinya kita bisa kakinya itu biasanya kan pada pasien kusta ini kulitnya cenderung kering dan pecah-pecah, terutama pada telapak tangan, telapak kaki. Jadi bisa kita lakukan dengan merendam kaki pada air dingin atau air biasa sekitar 20 menit. Kemudian dibersihkan kulit-kulit yang mengelupasnya itu tadi. Kemudian setelah itu bisa diberi minyak atau pelembab untuk melembabkan kulit biar kulitnya tidak terlalu Oh, kering. gitu. Nah, begitu. Sedangkan pada pasien yang sudah terlanjur ada luka di tangan atau kakinya, itu sebaiknya dilakukan perawatan luka dengan cara lukanya diberi obat tentu saja, kemudian dikompres juga dan diistirahatkan kakinya. Jadi kakinya dibalut dan diistirahatkan sampai lukanya sembuh. Jadi jadi luka. Harus Seperti itu. dirawat seperti itu Iya, ya. betul sekali. Oh iya Ibu, bagaimana cara pencegahan untuk keluarga yang satu rumah dengan penderita kusta ini? Oke, jadi pencegahan supaya dia tidak tertular gitu ya. Iya. Oke, jadi misalnya pada keluarga kita sudah ada yang terdeteksi menderita kusta, salah satunya pertama, jangan takut, jangan dihindari, jangan dikucilkan, jangan diisolasi. Kemudian kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita pertama. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara apa? Pertama dengan cara makan makanan yang sehat, baik, kemudian makan yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, kemudian bisa juga disertai dengan olahraga yang teratur, dan tentunya bisa disertai dengan pemberian multivitamin tambahan. Itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga apabila kita terpapar dengan Mycobacterium lepra, maka daya tahan tubuh kita akan langsung membunuhnya. Jadi tidak sampai terjadi penyakit. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, hindari berkunjung atau bepergian ke daerah yang endemis.
Nah, Oh, yang misalnya banyak penduduknya iya, yang terkena banyak itu. penduduknya terkena kusta kalau bisa hindari gitu. Mhm. Kemudian yang ketiga itu bisa kita misalnya kita memakai masker. Kan tadi salah satu penularannya melalui droplet. Mhm. Jadi apabila kita berkomunikasi atau berdekatan dengan orang yang menderita kusta, sebaiknya kita gunakan masker. Mhm. Gitu. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan meningkatkan kebersihan tubuh kita, misalnya dengan Iya mandi benar. teratur, kemudian pakai sabun, dan selain itu juga kita bisa meningkatkan kebersihan lingkungan kita, misalnya ventilasi udaranya dijaga. Pastikan daerah-daerah yang lembab di rumah kita itu terkena sinar matahari langsung, karena itu bisa membunuh bisa Mmm. mengurangi kemungkinan kita terinfeksi kusta tersebut. Mungkin beberapa yang bisa dilakukan. Baiklah. Terus apakah ada obatnya sih, Dok? Obat untuk pencegahannya Iya, maksudnya? untuk Oke. pencegahan penyakit ini. Mungkin takut ya misalnya, Heeh. biar saya nggak kena, apakah bisa ada obat yang bisa melindungi Iya diri iya. saya Atau gitu? vaksin misalkan? Iya. Jadi, pada tahun 2019 Mhm. pemerintah kita sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang tata laksana kusta, di mana di situ disebutkan ada yang namanya kemoprovilaksis. Jadi kemoprovilaksis Kemo. itu adalah pemberian obat yang diberikan kepada, orang yang kontak dengan penderita kusta. Obatnya Mhm. itu berupa, rifampicin dosis tunggal. Nah, jadi ini diberikan 1 kali saja dosis 1 tunggal. kali Iya, buat anggota keluarga yang iya, satu rumah gitu iya, ya? cuman tidak semuanya Mhm. bisa diberikan itu, ada Mmm. syarat-syarat tertentunya. Nah, salah Oh. satunya pertama, usianya harus lebih dari 2 tahun. Mmm. Kemudian, tidak sedang sakit atau dirawat di rumah sakit. Mhm. Kemudian dalam, 2 tahun terakhir dia tidak pernah mengkonsumsi rifampicin. Kemudian dia juga tidak dicurigai atau Mhm. tidak terdiagnosis menderita tuberkulosis atau TB paru Mhm. atau, kusta. Nah, kemudian atau dia juga bukan orang lansia atau yang Mmm. berumur dan tidak mengalami gangguan kognitif. Nah, kemudian tidak mengalami gangguan atau memiliki masalah pada hati dan ginjal. Nah, Mhm. mungkin dan tadi usianya juga harus lebih dari 2 2 tahun. tahun. Ya, mungkin itu syarat-syaratnya. Untuk dosisnya sendiri kalau pada, usia di atas 15 tahun itu diberikan 600 miligram rifampicin. Mmm. Nah itu. Kalau anak-anak kurang dari 2 tahun berarti di bawahnya lagi ya? Kalau anak-anak kurang dari 2 tahun Mmm. tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya? Baiklah, dalam acara ini kita bisa simpulkan bahwa penyakit kusta itu disebabkan oleh bakteri kusta yang tidak gampang menular. Penyakit ini adalah penyakit murni dari bakteri dan bukan penyakit keturunan dan juga bukan penyakit kutukan. Penyakit ini dapat disembuhkan dan dengan pengobatan yang tepat dan cepat. Pengobatan ini bisa didapatkan dari puskesmas terdekat karena pengobatan penyakit kusta ini adalah ditanggung oleh pemerintah. Jadi pengobatan ini murni gratis. Ya, itu tadi mungkin sedikit informasi dari kami tentang penyakit kusta atau lepra atau morbus Hansen. Jadi apabila teman-teman sekalian ada yang mengalami keluhan yang diduga ke arah kusta, bisa segera memeriksakan diri ke Poliklinik Kulit dan Kelamin di Rumah Sakit Ratu Jaleha. Kita membuka pelayanan untuk kesehatan kulit apa saja, penyakit kulit baik infeksi bakteri, infeksi jamur, maupun infeksi kutu atau kadas kurat, dan pokoknya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan keluhan di kulit maupun di bagian kelamin. Dan selain itu, kita juga memberikan pelayanan untuk estetika, yaitu kecantikan wajah. Jadi kita juga membuka pelayanan yang pertama konsultasi dengan dokter spesialis untuk kesehatan kulit wajah. Kemudian kedua, kita juga bisa memberikan tindakan yang bersifat invasif. Misalnya kita ada tindakan peeling untuk mengatasi flek hitam, untuk mengatasi jerawat, atau untuk mengatasi kerutan-kerutan di wajah. Nah, selain itu ada lagi yang lebih canggih nih, selain peeling kita juga punya laser. Di sini kita punya 2 macam laser, yaitu laser CO2 dan laser NDIAC. Nah, ini berfungsi untuk peremajaan kulit, menghilangkan bercak hitam, kemudian untuk menghilangkan tato juga bisa.
Untuk menghilangkan rambut-rambut halus juga bisa. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mempercantik diri dan wajahnya, bisa sekalian datang ke Rumah Sakit Ratu Jaleha, tepatnya di Polikulit dan Kelamin. Tapi, nah, perlu diingat bahwa untuk perawatan kecantikan ini tidak ditanggung oleh BPJS, karena untuk cantik bukan sakit. Terima kasih. Demikianlah acara podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dayah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang pada hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Dwi Retma Susanti Arsini, mohon undur diri. Jangan lupa kita ikuti protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita bersama. Terima kasih sahabat sehat, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.